Akaza adalah antagonis dari Demon Slayer yang telah menjadi karakter paling dibenci oleh para penggemarnya. Tapi selain dibenci, banyak juga yang menyukainya karena sifatnya itu. Namun, hal yang paling dibenci oleh para penggemar terjadi, terutama sejak dia membunuh sang Hashira Api Kyojuro Rengoku. Tapi setelah masa lalunya terungkap, banyak yang menjadi bersimpati padanya dan banyak menyukai sifatnya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang Akaza. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Akaza ini mengambil bagian dalam dua pertempuran paling berpengaruh di Demon Slayer, yaitu selama Mugen Train Arc yang mana Akaza bertarung dengan Kyojiro, dan kemudian dalam Final Battle Arc yaitu Tanjiro dan Giyu Tomioka melawan Akaza dalam Kastil Infinity. Nah, selama pertarungan itu, Akaza mulai mengalami kilasan-kilasan masa lalu yang telah ia lupakan sejak menjadi iblis. Sementara banyak penggemarnya bertanya mengapa dia tidak makan atau membunuh wanita. Nah, dari situ kita dapat menarik kesimpulan yang terkait alasan prinsipnya ini dengan melihat masa lalunya tersebut. Di masa lalu, Akaza sebagai manusia, dia dikenal dengan nama Hakuji. Dia dilahirkan dalam keluarga yang sangat miskin, dan ayahnya Hakuji pun juga menderita penyakit keras, yang mana tidak dapat dilarikan ke pengobatan umum dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan untuk membelikan sang ayah obat, Hakuji pun nekat menjadi perampok dan pencopet di sepanjang distrik untuk mendapatkan uang. Namun sayangnya aksi itu pun gagal dan ditangkap oleh petugas kepolisian. Nah, setelah berulang kali ditangkap dan kejahatan Hakuji sampai terdengar di telinga ayahnya, ayahnya pun merasa bersalah ketika Hakuji demi membeli obat harus berbuat dosa. Nah, karena hal tersebut, ayahnya langsung menggantung dirinya sendiri setelah mendengar berita bahwa anaknya yang telah menjadi kriminal hanya karena dirinya. Karena itu, Hakuji kemudian terpukul melihat kematian ayahnya. Dan motivasi untuk melanjutkan hidup pun telah sirna. Nah, seiring berjalannya waktu, karena Hakuji selalu menjadi penjahat untuk menghidupkan dirinya, Hakuji akhirnya diasingkan dari kota Edo dan menjadi orang yang pemarah. Di tengah kehilangan semangat hidupnya, Hakuji kemudian bertemu seorang pria bernama Keizo. Dan Keizo ini merupakan keturunan Dojo yang kemudian membantu Hakuji untuk bangkit dari kata menyerah. Hakuji pun kesal dengan sifat ramah orang itu dan menantangnya untuk berkelahi. Tapi sayangnya, dia benar-benar dikalahkan oleh Keizo dengan sangat telak. Yang kemudian karena Keizo melihat harapan kepada Hakuji, dia mengajaknya tinggal bersama di dojonya agar Hakuji bisa merawat putrinya yang sakit dan merawat dojonya sekaligus menjadi muridnya. Nah, selang beberapa waktu Hakuji menjadi murid Keizo dan merawat putrinya Keizo yaitu Koyuki. Dia menjadi sangat peduli dan mempunyai perasaan kepada anaknya Keizo yaitu Koyuki. Dan juga hal itu membuat dia terus berlatih bela diri bersama Keizo, hanya berdua saja. Melihat ketulusan Hakuji dalam merawat Koyuki, akhirnya Keizo pun memutuskan untuk menikahkan Koyuki dengan Hakuji. Kemudian Keizo ingin Hakuji mengambil alih dojonya. Nah, tapi ketika dojo tetangga mendengar rencana tentang pernikahan tersebut, mereka pun mencoba mencari masalah dengan dojo Keizo, yang mana mereka yang iri dengan dojo Keizo berencana untuk menggagalkan pernikahannya dengan cara menghabisi nyawa Hakuji. Namun sayangnya ilmu seni bela diri dari Hakuji sangatlah kuat, yang akhirnya pasukan dojo sebelah pun kalah tarung. Lalu kemudian suatu hari setelah Hakuji pergi ke makam ayahnya dan dia kembali, ternyata di dojo wanita yang dia cintainya serta gurunya telah meninggal. Nah, mendengar dari tetangga dojo sebelah lainnya yang peduli terhadap Hakuji, dia pun mengetahui kalau dalang dibalik semua ini adalah dojo tetangga yang iri kepadanya, yaitu anggota dojo Kendo yang masih tidak terima dengan kekalahan sebelum-sebelumnya dan ingin mengambil alih dojo Kenzo setelah mereka mati. Namun sayangnya karena kekesalan dojo tetangga tersebut, mereka sampai-sampai melakukan perbuatan curang dengan menebarkan racun ke sumber air minum Keizo. Dan hal tersebut membuat Koyuki dan Keizo mati keracunan akibat air minumnya.
Nah, dari situ Hakuji menyadari bahwa istri dan gurunya keracunan karena sumur yang sudah diracuninya. Dan Hakuji pun kemudian naik pitam ketika melihat perbuatan licik pewaris dojo tetangga tersebut dan berniat akan membantai seluruh keluarga dojo kendo tersebut tanpa terlewat satupun. Lalu, karena dipenuhi amarah, Hakuji akhirnya membunuh total 67 orang dari dojo tetangga tersebut secara mengenaskan. Dan saking naasnya, bentuk wajah dari anggota-anggota tersebut tidak dapat dikenali sama sekali akibat serangan yang dilakukan oleh Hakuji. Nah, tapi di tengah pembantaian yang dilakukan oleh Hakuji, setelah Muzan mendengar kabar tentang kejadian ini, Muzan pun langsung menemuinya dan menawarkan Hakuji untuk menjadi iblis dan memberi posisinya sebagai anggota 12 Kizuki kepadanya. Muzan tertarik merekrut Hakuji sebagai iblis karena cara bertarungnya yang tidak segan-segan dan tidak memiliki hati nurani, dan itu menurut Muzan sangat cocok untuk menjadi iblis. Nah, karena itu Muzan pun menawari Hakuji sebagai iblis dengan rayuannya menjadi iblis yang sangat kuat dan dapat melindungi seluruh orang yang dia sayangi. Namun pada saat itu, setelah menghancurkan dojo tetangganya, Hakuji yang memiliki pikiran kosong tersebut langsung mencoba menghajar Muzan. Tapi sayangnya, sebelum Hakuji melayangkan serangannya, Muzan langsung memukul tepat di wajahnya hingga menembus kepalanya. Dan Muzan langsung memutuskan untuk memberikan darahnya kepada Hakuji untuk menjadi iblis. Dan karena itu, karena Hakuji sudah tidak punya tujuan lain lagi, dia pun menyetujuinya untuk menjadi iblis tanpa berpikir panjang. Dan setelah merubah dirinya menjadi iblis, Hakuji pun berubah namanya menjadi Akaza. Dan sejak saat itu, Akaza selalu menentang siapapun musuh yang lebih kuat darinya agar dapat melindungi seseorang, terutama seseorang yang ia sayanginya. Namun setelah tidak ada orang yang ingin dia lindungi, akhirnya dia membuas dan menyerang musuh untuk mengasah kekuatannya. Tapi uniknya, hingga akhir hayatnya, dia mati bukan di tangan oleh para pemburu iblis. Di akhir hayatnya, Akaza mati setelah bertarung dengan Tanjiro dan Gyuto Mioka. Tapi walaupun bertarung, akibat kematiannya bukanlah akibat dari Tanjiro dan Gyu. Dan kematiannya itu adalah kematian bunuh diri, karena telah mengingat masa lalunya dan menyesali semua perbuatannya. Dan bahkan saat dia ingin mati, dirinya sempat ingin berevolusi melampaui kekuatan Kokushibo. Tapi pada akhirnya Akaza pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah, karena itu dari sini sudah jelas bahwa Akaza adalah satu-satunya iblis yang tidak dapat bisa dibunuh oleh para pemburu iblis lainnya. Karena bahkan walaupun kepalanya sudah dipenggal dengan Nichirin kuat sekalipun, dia masih tetap bisa hidup, hampir menyamai Muzan. Kemampuan bela diri Akaza sangatlah hebat. Dia tidak membutuhkan senjata apapun kecuali tangan kosong. Dan karena kemampuan indranya yang sangat tajam akibat kekuatan jarum kompasnya, Akaza bisa memprediksi serangan musuhnya dan menghindari serangan musuhnya dari arah manapun hanya dengan merasakan aura bertarung musuhnya. Nah, selain daripada itu, banyak yang bertanya mengapa Akaza tidak memakan wanita. Nah, bisa jadi dia menolak untuk membunuh atau memakan wanita adalah karena Koyuki istrinya. Dan karena itu, Muzan pun memberi izin khusus kepada Akaza untuk tidak memakan wanita. Dan dia pasti tahu persis detail peristiwa yang terjadi. Nah, sementara manganya tidak secara eksplisit menyebutkan alasannya, itu bisa jadi karena besarnya pengaruh Koyuki kepada Akaza ketika dia masih menjadi manusia. Karena itu, Akaza sangat menghormati perempuan, terutama istrinya Koyuki. Maka dari itu, Akaza tidak memakan para wanita. Dan juga sebagai seseorang yang mempraktikkan suatu bentuk seni bela diri, Akaza juga memiliki kehormatan dan mengikuti serangkaian prinsipnya. Dan ini bisa menjadi alasan lain mengapa Akaza tidak membunuh wanita juga. Dan berikut adalah kisah hidup Akaza sebelum menjadi iblis, dan alasan mengapa Akaza tidak memakan wanita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.